Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, apakah ada yang mau memimpin doa? Sudah Pak. Baik, tidak, silakan. Baik, kita sebelum kita baca, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan inti. Berdoa. Selesai. Terima kasih sudah mulai pelajaran. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Rian, Yuda, Fahri, Jun, sebenarnya ada semua ya. Selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang pembuatan keramik. Ada yang tahu keramik itu apa? Lantai Pak. Ya, salah satunya itu lantai. Ada yang lain? Piring masuk Pak. Ya, bisa jadi juga. Ada yang lain? Berapa? Ya, itu. Baik, selanjutnya sudah mengenal kami kan? Lanjut. Tahapan membuat kami. Pengolahan bahan. Pengolahan bahan dapat dilakukan dengan metode basah maupun kering dengan cara manual ataupun masinal. Di dalam pengolahan bahan ini ada proses-proses tertentu yang harus dilakukan, antara lain pengurangan ukuran butir, penyaringan, pencampuran, mengadukan, mixing, dan pengurangan kadar air. Jadi dalam pembuatan keramik itu tidak selalu dengan bahan yang basah, ada pula dengan bahan yang kering, tetapi harus dicampur dengan air supaya lebih elastis. Dalam penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan material dengan ukuran yang tidak seragam. Ukuran butir biasanya menggunakan ukuran mesh. Ukuran yang lazim digunakan adalah 60 sampai 100 mesh. Yang kedua, dalam pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada 3 keteknikan utama dalam membentuk badan keramik. Pembentukan tangan langsung hand building, teknik putar, cowling, dan teknik cetak casting. Jadi dalam pembentukan ini dibagi 3, dengan tangan langsung yang dibentuk dengan tangan gitu ya. Dan ada juga teknik putar dengan alat yang diputar dengan kaki gitu ya. Dan teknik cetak, biasanya teknik cetak ini banyak dilakukan dengan bahan bisu gitu ya. Yang selanjutnya pembentukan dengan tangan langsung. Nah ini ya sebetulnya dalam membuat keramik dengan teknik pembuatan tangan langsung ada beberapa metode yang dikenal, seperti teknik pijit, atau pincing, teknik piring, dan teknik lempeng. Biasanya teknik pijit ini yang di tanah yang dilakukan langsung dipijit-pijit, jadi menggunakan manual langsung dengan tangan. Yang selanjutnya teknik piring. Biasanya teknik piring itu ada yang menggunakan tangan yang manual, ada yang pakai mesin gitu. Jadi keluar seperti apa ya, panjang-panjang gitu kan. Selanjutnya teknik lempeng. Teknik lempeng biasanya dari tanah di roll gitu, bisa menggunakan roller buat tanah benar ya, bisa gitu. Selanjutnya pembuatan dengan teknik putar. Nah, ini yang tadi disebutkan, pembuatan dengan teknik putar adalah keteknikan yang paling membasah dan merupakan kekhasan dalam kerajinan keramik. Secara singkat, tahap pembuatan dalam teknik putar adalah centering, pemusatan, toning, pengerucutan, toning, pembentukan, tracing, membuat ketinggian badan, defining the factor.
merapikan. Misalnya kalian lihat dari gambar ini, biasanya alat ini bisa digerakkan dengan bantuan kaki ataupun dengan bantuan mesin. Nah sekarang alat ini biasanya kebanyakan terbuat dari mesin, jadi dia lebih efisien gitu. Selanjutnya pembuatan dengan teknik cetak. Nah ini pembuatan cetak itu biasanya ada alatnya dibagi gitu, dibagi-bagi lalu dirapatkan. Setelah dirapatkan itu dimasukkan tanah liat atau buku bisa gitu. Setelah didiamkan agak lama, tuang si tanah liatnya hingga keluar habis itu, tinggal yang menempel di dalamnya. Setelah agak kering, cetakannya bisa dibuka dan membentuk gelas. Selanjutnya pengeringan. Setelah benda keramik selesai dibentuk, maka tahapan selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada badan keramik. Ketika badan keramik plastis dikeringkan, akan terjadi 3 proses penting. Yang pertama, air pada lapisan antara partikel lempung mendifusi ke permukaan, menguap sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan penyusutan berhenti. Yang kedua, air dalam pori hilang tanpa terjadi susut. Dan yang terakhir, air yang teresap pada permukaan partikel hilang. Tahapan-tahapan ini menerangkan mengapa harus dilakukan proses pengeringan secara lambat untuk menghindari retak, cracking atau cracking terlebih pada tahapan biji pertama. Proses yang terlalu cepat akan mengakibatkan keretakan dikarenakan hilangnya air secara tiba-tiba tanpa diimbangi penataan partikel tanah yang secara sempurna yang mengakibatkan penyusutan yang berat. Yang selanjutnya teknik pembakaran yang tadi sudah dibahas langsung dibakar. Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik di mana proses ini mengubah massa yang menjadi massa yang keras dan buat pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku atau keras atau suhu tinggi. Secara umum, tahapan-tahapan pembakaran maupun kondisi aktif furnace dapat dirinci dalam tabel. Ini mesin buat membakar keramik ya. Biasanya mesin ini dapat mencapai suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius yang cocok untuk membakar keramik agar keramik bisa kering dengan sempurna. Nah, setelah tadi dibakar, ini teknik selanjutnya bisa ditambahkan pengglasiran. Pengglasiran merupakan tahapan yang dilakukan sebelum dilakukan pembakaran dari glasir. Benang keramik disulit dilapis glasir dengan cara dituang, disemprot atau dikuas. Untuk benda-benda kecil sedang pelapisan glasir dilakukan dengan cara dicelup dan dituang. Untuk benda-benda yang besar, pelapisan dilakukan dengan penyemprotan biji glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan supaya lebih kedap air dan menambah efek-efek tertentu sesuai keinginan. Nah, tadi setelah dibuat keramik itu ya, setelah dibuat cangkir, mangkok yang itu bisa ditambahkan glasir. Glasir itu fungsinya buat mempercantik dan membuat si keramik itu menjadi lebih mengkilap. Nah, dari pematerian tadi, apakah ada yang mau ditanyakan?
Tanya Pak, Ya, ya. untuk penugasannya memakai teknik apa ya Pak? Nah, bentuk penugasan nanti, Bapak menugaskan kalian untuk membuat keramik dengan teknik lilin, teknik slab, sama teknik pinching ya, yang gitu. Tugasnya cuma 3 itu. Nah, setiap 3 tugas itu dibereskan, setiap satu tugas dikerjakan dalam 1 minggu. Nanti pertemuan pertama, kedua, ketiga. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak. Sudah. Sepertinya kalian telah ya. Lebih baik berdiri dulu, berdiri dulu. Ayo berdiri. Mau dihukum Pak? Kemana satu orang? Ya, lagi ya. Ayo. Oke. Tangan di bawah. Relax ya. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, nah. Sekali lagi, lebih relax saja. Tarik nafas. Tahan. Wah. Oke. Udah, dapat. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang untuk pembuatan tugas pertama kalian dibagi kelompok dulu ya. Nah ini udah aja langsung ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Pak, tugasnya membuat sketsa kasar untuk nanti dibuat. Yuk. Bapak kasih waktu 30 menit ya. Cukup 30 menit? Cukup Pak. Gimana? Ada kesulitan? Tidak Pak. Aman. 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 Siap. Oh. Ya. Gimana kamu ini? Ada kesulitan? Tidak ada Pak. Sedikit lagi beres Tidak. Pak. Ya, bagus. Sangat ekspresionis. Baik, karena waktunya sudah habis, Bapak minta tiap kelompok perwakilannya mempresentasikan dari gambar yang tadi sudah dibuat. Silakan. Bapak kenal dulu. Oke, silakan kelompok ini. Bapak harus datang. Jum saya Pak. Biasa. Baik anak-anak, tolong perhatikan ya. Ya Pak. Silakan. Bisa terlihat gambar saya. Jadi kelompok saya tuh mau bikin sebuah cangkir yang gunanya untuk menampung air. Airnya bisa kesini. Itu kopi. Teh bisa terlihat. Kenapa itu ada muka di Oh ya. Jadi nilai filosofis dari apa yang saya buat ini, saya melambangkan karakter diri saya yang selalu tersenyum. terlihat. Iya. Jadi diri saya tuh sebenarnya saya sedih, tapi kalau untuk karya saya ya harus senyum. Berusaha untuk ceria. Iya. Baik, terima kasih. Kasih pas dulu. Oke, selanjutnya kelompok muda. Silakan untuk dipresentasikan. Teman-teman bisa dilihat ya? Ya bisa. Jadi ini kelompok kami berusaha membuat mangkok ya, yang biasa untuk makan mie. Dan di sini kami membuat hiasan-hiasan seperti lengkungan mie yang timbul. Dan di sini ada apa namanya? Tambahan untuk tetap berdiri mangkok biar tidak tumpah.
Oke, begitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah presentasi ya. Karena udah selesai presentasi, tugas yang dua lagi dikerjakan masing-masing di rumah ya. Karena waktunya juga sudah habis. Pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila Bapak banyak salah atau kekurangan, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.